Pemirsa, polisi didesak untuk mengusut tuntas kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK terus bergulir. Lalu bagaimana foto pertemuan Firly dan SL yang viral bisa menjadi bukti yang kuat dalam kasus ini? Kita akan membahasnya dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo dan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat sore Pak Yudi dan juga Pak Fikar. Selamat sore Mbak. Oke, saya ke Pak Yudi terlebih dahulu. Pak Yudi, kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ini kan sudah sampai ke tahap penyidikan di polisi. Ini kita berbicara pimpinan KPK loh, kok justru menjadi pelaku pemerasan kepada pihak yang berperkara? Pak Yudi, tanggapannya? Ya, tentu itu sangat mengejutkan ya. Bukan hanya mengejutkan kita di masyarakat publik ya. Tentu saya memahami bahwa kawan-kawan kita di dalam juga pasti sangat terkejut ya. Apalagi terutama mereka yang menangani kasus ini. Mengapa? Ya karena mereka ya capek-capek gitu kan melakukan konstruksi kasus, melakukan penggeledahan, ya pemeriksaan saksi, penyitaan, yang semuanya itu adalah untuk ya menuntaskan kasus ini sejelas-jelasnya untuk mendapatkan bukti yang kuat dan untuk mencegah adanya dugaan-dugaan terjadi politisasi gitu kan, ataupun juga tebang pilih. Mereka sudah bekerja dengan sangat keras gitu. Namun ternyata ada yang seolah-olah menggunting di dalam lipatan gitu kan, mengalir di air keruh gitu kan. Artinya dia tiba-tiba ada dugaan gitu kan bahwa Ketua KPK diduga memeras gitu kan, yang tentu saya yakin ini akan membuat moral teman-teman penyidik akan menurun ya, karena memang ya mereka tadi saya katakan capek-capek kerja, tapi ternyata malah pimpinannya yang seperti itu. Dan yang paling menarik adalah bagaimana supaya kasus ini tuntas gitu ya. Kita harus membedakan Mbak bahwa ada kasus tindak pidana korupsinya, oke, itu sudah berjalan. Ya, walaupun KPK belum mengumumkan statusnya. Kemudian yang kedua, ada ya yang terkait dengan kasus ini ya, yaitu dugaan pemerasan. Mengapa pemerasan ini sangat penting ya? Karena berarti ada unsur ancaman ya, ada paksaan secara melawan hukum sehingga orang yang berperkara takut ya terhadap ya. Tentu yang paling takut itu mungkin KPK lah, karena mereka berwenang untuk menetapkan status tersangka misalnya, ya kan, ataupun bisa memperberat hukuman seperti itu. Jadi sekarang ya kita harus mencari nih ya apa benang merah dari pertemuan tersebut sehingga kemudian ada penyerahan uang akibat paksaan ataupun mungkin ancaman, karena pemerasan itu harus ada unsur itu Mbak. Jadi sekali lagi bahwa saya berharap kasus ini tuntas, apalagi pesan dari Pak Kapolri jelas ya bahwa supaya kasus ini benar-benar diselesaikan dengan bukti-bukti yang kuat. Seperti itu Mbak. Baik, kita ke Pak Fikar karena tadi kita sudah berbicara mengenai bukti. Nah, ini akan perlu ada pembuktian tentunya dari kedua pihak yang bertemu, apa sebenarnya yang mereka lakukan di lapangan badminton ini. Menurut Anda, berangkat dari foto yang viral, kekuatan buktinya seperti apa Pak Fikar? Ya, saya kira nomor satu ya yang harus dilakukan adalah pemberhentian Ketua KPK itu. Karena secara etik saja itu sudah jelas itu salah, ya kan? Komisioner atau anggota KPK itu, komisioner KPK atau pimpinan KPK itu tidak boleh bertemu dengan orang yang berperkara. Nah itu saja sudah selesai itu sebenarnya. Menurut saya secara etika itu sudah harus dijatuhi hukuman yang paling berat gitu. Karena sudah jelas-jelas ada ketentuannya. Itu satu ya. Yang kedua, kalau secara etik sudah terbukti, make kan tinggal apa nih urusannya gitu kan? Artinya kalau memang ada indikator ke arah pidana ya, paling tidak ada minimal ada 2 alat bukti kan begitu ya, ada ya itu tadi pertemuan itu, foto pertemuan itu bisa jadi alat bukti juga gitu, atau ada saksi yang menyaksikan dia bertemu saja itu sudah alat bukti juga gitu ya. Nah tinggal sekarang mengarah pada karena Pak siapa namanya Pak SYL-nya sendiri sudah mengatakan dia diperas gitu ya. Itu artinya memang sudah pengakuan gitu sebenarnya. Sudah ada jadi pengakuan. Korban. Iya, dia korban itu sudah ada gitu. Nah, karena itu iya, bukti sudah cukup gitu ya. Kalau mau ditangani oleh KPK sendiri itu mungkin ada semacam
apa namanya keengganan ya, bukan keengganan, maksud saya keseganan gitu. Tetapi polisi sudah masuk. Saya kira polisi sudah bisa meningkatkan, atau kalau perlu jaksa juga masuk di kasus korupsinya gitu bersama-sama polisi. Nah ini menurut saya pembuktiannya sudah tidak terlalu sulit gitu. Begitu Mbak. Baik, Tapi Pak Yudi, Presiden. yang pasti menurut saya Dewas itu harus sudah menonaktifkan karena sudah jelas itu alat buktinya. Jadi Dewas sekarang mestinya sudah menggelar sidangnya ya dan memanggil dan langsung menonaktifkan. Begitu, Mbak. Oke, baik Pak Fikar tadi berbicara mengenai etis. Pak Yudi, ini kenapa pimpinan KPK periode sekarang berulang kali melakukan dugaan pelanggaran etik, bahkan dugaan pelanggaran pidana? Apakah menurut Anda karena memang tidak ada penindakan tegas pada kasus-kasus sebelumnya? Ya, betul. Karena mereka menganggap ya artinya bahwa kalaupun ditindak bisa jadi saya bebas, walaupun divonis tidak saya kemudian divonis ringan, dan pimpinan KPK paham Dewas tidak bisa memecat mereka. Ya, paling tinggi terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh pimpinan KPK hanyalah disuruh mundur oleh Dewas. Artinya apa? Ya artinya kalau saya nggak mau mundur, ngapain gitu kan? Nah, mereka saja sudah melanggar etik. Memang sebenarnya pasal itu terkait dengan vonis disuruh mundur, artinya supaya dia mundur gitu ya. Itu kan artinya legowo, tapi dia aja berani melanggar etik gitu. Dan ini kan berulang kali terjadi. Dan saya pikir ketika kemarin katanya ada yang melakukan ke Dewas, saya pikir sudah terlambat lah. Dewas pun juga nanti jangan-jangan hasilnya malah tidak ada bukti etik gitu kan, malah berseberangan dengan Polda Metro. Ini kan berbahaya. Ingat misalnya kayak pembocoran kasus di SDM gitu, dianggapnya tidak ada pelanggaran etik gitu. Bahkan yang terbaru ya, bahwa sudah jelas-jelas berhubungan dengan pihak berperkara melalui komunikasi WhatsApp misalnya, kemudian tidak mau menyerahkan handphonenya untuk diperiksa Dewas, malah divonis bebas. Ya memang Dewas itu kan bukan penegak hukum yang pro justisia ya, bisa geledah, bisa nyita gitu kan. Artinya dia hanya aturan saja. Namun tadi ada quote yang bagus dari Bang Fikar ya, bahwa Firly harus nonaktif gitu. Kenapa? Karena kalau dia masih ketua KPK sekarang, saya takutkan dia akan mempengaruhi ya penyidik gitu kan, untuk bisa mempengaruhi kasus ditangani oleh penyidik karena dia masih ketua gitu kan ya. Tentu dia masih punya kewenangan untuk itu. Namun tidak ada saluran untuk membuat dia nonaktif kecuali dia menjadi tersangka ya, atau kerelaan dia untuk mengundurkan diri kayak Lili Pintauli gitu ya. Tapi saya melihat ya dia aja membantah adanya pertemuan di luar rapat kabinet gitu kan, tiba-tiba ada foto ya kan, itu di dalam di Polda Metro. Artinya nggak jujur bahwa ada pertemuan saat itu. Ini kok artinya kita bisa menganalisis loh, kok secara kompres gitu kan, begitu gagah mengatakan gitu kan, tidak ada pemerasan, tidak pernah bertemu selain acara-acara resmi misalnya. Ternyata ada di bulu tangkis, dan sekarang pun dia belum mengklarifikasi ya terkait dengan pertemuan itu. Tapi Polda Metro saya melihat ya sudah akan melakukan verifikasi terhadap foto tersebut. Jadi bagaimana kita bisa percaya dengan bantahan-bantahannya? Tapi ya wajar lah bahwa orang kalau membantah juga hal yang biasa gitu ya. Saya dulu menjadi penyidik banyak tersangka korupsi membantah, tapi kan yang paling penting adalah bukti. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak Fikar, Presiden Jokowi sendiri kan sudah menegaskan tidak akan mengintervensi proses penegakan hukum, menyerahkan proses hukum kepada penegak hukum. Ini catatan Anda bagaimana? Gini, Presiden itu kalaupun dia masuk, dia kan sebenarnya sebagai kepala negara ya, sebagai bukan kepala pemerintahan gitu, tapi sebagai kepala negara. Dan SK pengangkatannya ya pasti kepala negara yang menandatangani, kan begitu. Nah, artinya memang harus ada, menurut saya Dewas ini yang paling punya peranan penting gitu. Ketika ada pernyataan dari Dewas bahwa dia harus dinonaktifkan, saya kira Presiden nggak bisa mengelak lagi gitu untuk tidak mengeluarkan surat keputusan Presiden yang menonaktifkan gitu ya. Tidak bisa mengelak lagi seperti itu. Kalau menunggu dia mengundurkan diri atau apa, saya kira itu agak sulit. Kita ngerti karakter orangnya gitu. Sejak awal itu kita ngerti karakter orangnya seperti itu. Jadi menurut saya jangan sampai ini justru dia mendominasi gitu. Semua orang jadi takut. Kan konyol, ya kan? Padahal bukti-buktinya sudah jelas. Sudah ada foto pertemuan, sudah ada
penjelasan dari beberapa pihak dan sebagainya. Saya kira ini sudah bisa dipakai oleh Dewas untuk menonaktifkan. Saya kira itu yang paling penting, Mbak. Nah, bahwa nanti ada proses pidananya, saya kira kita mendorong Polda Metro Jaya untuk tetap berani memproses itu, perkara itu. Begitu, Mbak. Nah, mengenai proses hukum, apa urgensinya bahwa kasus ini harus segera diusut, tuntas, dan dibawa ke meja pengadilan dan dampaknya terhadap kepercayaan publik dan reputasi dari KPK? Kita akan bahas masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Pak Yudi, Kapolri kan sudah meminta agar jajarannya benar-benar melakukan penanganan secara cermat dan hati-hati, dan tentunya ada desakan untuk kasus ini dituntaskan. Nah, jika ini tidak dituntaskan, bagaimana ini akan berdampak pada kepercayaan publik dan reputasi KPK? Ya, tentu kalau sekarang kita bisa melihat bagaimana kepercayaan publik kepada KPK kan juga sudah turun gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita harus berterima kasih lah kepada teman-teman kepolisian, kita apresiasi ya bahwa punya komitmen ya dalam upaya pemberantasan korupsi di negara kita. Karena kita tahu bahwa KPK adalah lembaga yang dibentuk untuk memberantas korupsi, dan ketika memberantas korupsi ya kalau kita analogikan bahwa itu adalah apa namanya, sapu gitu ya, maka sapu itu tidak boleh kotor gitu kan. Dan celakanya adalah ini dugaannya adalah ketuanya gitu. Kalau dulu misalnya ada misalnya penyidik gitu kan langsung ditangani, ya artinya itu adalah bagian kecil gitu kan, anasir-anasir kecil. Tapi kalau misalnya sudah ketuanya langsung titik epicentrumnya, ini kan sangat berbahaya bagi semangat kita dalam memberantas korupsi. Dan ini kan terkait dengan tupoksinya KPK, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, ini kasus yang diduga peras adalah kasus yang sangat sensitif ya, di tahun politik gitu kan. Kemudian yang kedua terkait dengan partai politik juga, terkait dengan pemerintahan ya, pembantu dari Bapak Presiden gitu. Berani-beraninya dia melakukan hal seperti itu. Ini kan menurut saya hal-hal yang di luar logika lah. Artinya keberaniannya luar biasa gitu kan. Saya tidak melihat mungkin ada yang lain dan sebagainya. Tapi kalau kita fokus di sini bahwa pemerasan ini terhadap seorang menteri misalnya, ya itu sangat-sangat artinya butuh keberanian yang luar biasa. Kalau tidak berani, tidak akan berani untuk melakukan pemerasan. Apalagi ini terkait dengan uang, ya. Bayangkan kurang apa pimpinan KPK, gaji udah 100 jutaan gitu kan, sudah dipenuhi, dan dia menjadi orang yang disegani oleh masyarakat kita karena berantas korupsi, kok malah melakukan hal seperti ini. Dan ini juga bukan yang pertama ya, terkait dengan etik misalnya. Dia pernah juga bersalah waktu helikopter. Jadi istilahnya ya kita harus berharap ini dituntaskan. Oke, Mbak. Nah ini mungkin yang muncul di benak publik, bagaimana mau membersihkan korupsi kalau sapunya sudah kotor, Pak Yudi? Iya, itulah makanya sapunya harus diganti gitu. Kenapa? Kalau diganti, Mbak, bukan hanya kepercayaan publik, moral pegawai KPK pun akan bangkit juga, gitu ya. Seperti yang saya katakan gitu, ketika ketua KPK bermasalah, tentu ini akan membuat semangat juang gitu kan, semangat untuk bekerja dari pegawai KPK pasti akan runtuh juga, gitu loh. Kalau ketuanya seperti itu, kalau hanya dia kehilangan semangat mungkin nggak masalah. Kalau ikut-ikutan, ya kan, itu kayak misalnya pungli yang KPK itu melibatkan puluhan orang loh, Mbak. Sampai sekarang kasusnya nggak jelas kemana gitu ya, belum ada update lagi. Kemudian pegawai KPK melakukan apa namanya PPD fiktif ya kan, korupsi uang perjalanan dinas gitu. Ini kacau betul, dari atas sampai bawah terjadi permasalahan. Belum lagi di masalahnya pimpinan KPK juga di etik ada berapa kali dilaporkan gitu kan. Ada dihentikan laporannya, ada yang divonis bebas seperti tadi saya sampaikan gitu. Artinya bahwa kok KPK jadi seperti ini, padahal sebenarnya orang-orang kan mereka menjadi role model loh. Nah, bagaimana menjadi role model ketika mereka sendiri belum selesai dengan dirinya gitu, Mbak, masih berkutat dengan permasalahan yang terjadi di internal KPK. Pak Fikar, catatan Anda? Ya, saya kira kita pernah punya pengalaman bahwa komisioner KPK itu bisa dinonaktifkan, dan pernah kita punya pengalaman caretaker dari ada beberapa orang yang memang punya
punya kepribadian yang bagus dan punya rekam jejak yang bagus bisa menjabat umpamanya untuk sementara. Saya kira ini agak sulit gitu ya, karena menyangkut ketuanya. Ini sama juga dengan seperti yang Pak Yudi katakan tadi. Ini tidak hanya menyangkut orang per orang, tapi ini menyangkut gerakan pemberantasan korupsi. Ya, itu yang dipukul itu sebenarnya. Karena bagaimanapun juga harus kita akui, KPK itu menjadi semacam puncak komando dari pemberantasan korupsi. Ya, kalau KPK-nya sudah rusak, ketuanya rusak umpamanya, nah itu yang kan bahaya. Artinya ini akan melemahkan pemberantasan korupsi tidak hanya di KPK tapi juga di kelembagaan lain gitu. Padahal kita dulu berharap KPK ini menjadi institusi yang juga bisa mengawasi institusi yang lain. Banyak yang memberantas KPK, ada polisi, ada kejaksaan, ya kan. Tapi kan kita percaya KPK ini bisa punya integritas yang lebih tinggi dari mereka. Tapi ketika kita memenuhi fakta seperti ini, mestinya ya ada tindakan juga dari Presiden. Begitu, Mbak. Oke, baik. Pak Fikar, artinya dalam kasus dugaan pemerasan yang diduga oleh pimpinan KPK ini, bagaimana urgensinya agar kasus ini bisa sampai ke pengadilan, Pak Fikar? Ya, nomor satu kan menonaktifkan. Nomor dua, Polda kan sudah mulai jalan itu kasusnya. Ya, Polda itu sudah memproses gitu. Hanya saja belum sampai pada yang bersangkutan gitu. Saya kira Kapolri harus kita dukung ya dan memberi semangat pada Kapoldanya untuk terus memproses perkara ini. Jangan berhenti karena dia ketua KPK umpamanya, karena dia penegak hukum juga. Toh juga sama gitu ya. Toh juga sama, dia juga manusia dan bisa tidak mustahil juga berbuat berbuat salah gitu. Apalagi kemudian seperti yang Pak Yudi katakan juga sudah banyak track record yang lain gitu ya. Track record kejadian-kejadian lain yang menggambarkan bahwa ada kecenderungan dia menyalahgunakan kewenangan gitu. Nah, itu saya kira juga bisa di follow up juga gitu. Ya bagi lembaga-lembaga atau teman-teman yang punya alat bukti ya saya kira bisa membantu Polda Metro Jaya untuk kemudian menangani kasus ini supaya memang sampai ke pengadilan. Begitu, Mbak. Oke. Baik, terakhir kembali ke Pak Yudi. Pak Yudi, tadi kita sudah berbicara bagaimana kasus ini berdampak pada reputasi KPK, kepercayaan publik kepada KPK dalam proses penanganan perkaranya, dan berpengaruh pada moral, semangat dari penyidik KPK itu sendiri. Nah, ini agar kasus ini berhenti sampai di sini, tidak kemudian terjadi kasus-kasus lain, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan KPK, ini apa yang harus dilakukan, baik dari internal KPK ataupun penegakan hukum sendiri? Yang jelas kalau ini tidak tuntas misalnya, ini akan jadi presiden buruk gitu ya. Orang akan ngikut gitu kan, orang akan meniru ya, mirroring terhadap kelakuan yang terjadi. Nah, kemudian yang kedua, kalau ini ya diusut tuntas sampai ke pengadilan gitu kan, kemudian misalnya divonis bersalah, ini bisa menjadi efek jera ya, sehingga yang lain tidak melakukan. Dan kemudian ini bisa menjadi reformasi lah. Kalau misalnya ketua KPK sudah tidak menjabat lagi, kemudian nanti ada orang baru, kita harapkan orang baru ini akan menjadi penyemangat lah bagi pegawai-pegawai KPK maupun pimpinan KPK yang lain. Karena kalau nggak misalnya terjadi penyegaran di tubuh pimpinan KPK, ya akan seperti ini terus gitu kan. Kita belum tahu nih ke depan nanti ada apa lagi. Karena pimpinan sekarang kan diperpanjang 1 tahun gitu ya, dengan istilahnya prestasi yang tidak menonjol gitu kan. Artinya ini yang menarik gitu ya, bahwa kita harap dari internal KPK juga perubahan bisa terjadi ya. Kalau misalnya terjadi pergantian di tubuh pimpinan KPK seperti itu, Mbak. Oke, baik, kita tunggu langkah selanjutnya dari pihak kepolisian dalam mengusut tuntas kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK ini. Terima kasih Pak Yudi dan juga Pak Fikar telah berbincang bersama kami sore hari ini. Pemirsa, usai jeda, Metro hari ini akan kembali dengan informasi mengenai hasil survei Lembaga Poltreking Indonesia menunjukkan tren elektabilitas Capres naik selama Juli hingga September 2023 dan kenaikan tertinggi ada pada Anies Baswedan dengan angka 4,6%. Didukung oleh Tengah malam gak bisa tidur.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.